Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan saya di Intan's Rooms, dan kali ini kita akan bahas mengenai people pleaser. Apa ya itu ya? Orang gak enakan, simpelnya gitu deh ya. Apakah kamu termasuk orang yang gak enak untuk nolak? Apakah kamu termasuk orang yang gak enak kalau misalnya orang akan sakit hati? Atau kamu termasuk orang yang ya udah deh, saya mau melakukan apa aja deh, yang penting orang lain jangan sampai merasa gak nyaman deket aku. Wah, jangan-jangan kamu termasuk kategori ini nih, karena orang-orang yang nggak berani berkata tidak itu banyak dimanfaatkan oleh sekeliling. Boleh sih kita baik, boleh sih kita membantu, tapi jangan sampai nih pada akhirnya kita mengorbankan diri kita sendiri demi kebahagiaan orang lain. Banyak yang kayak gitu, banyak banget ya. Jadi jangan sampai kalian termasuk dalam kategori orang-orang people pleaser ini, di mana kalian tidak berani berkata tidak dan cenderung mengorbankan kebahagiaan kalian demi kebahagiaan orang lain. Nah, di sini yang perlu di note adalah banyaknya yang terjadi adalah kalian mengorbankan di area negatif. Contoh misalnya nih, ada orang tim satu kerja ya, kalian udah selesai kerjaan kalian mau pulang, tiba-tiba teman kamu ada yang datang nih, mau nggak bantuin aku kerjaan ini dong, aku nggak bisa nih, aku lagi enak badan. Oke, karena kamu nggak enak kamu kerjain. Tiba-tiba orang itu pergi, lihat postingannya dia lagi hangout sama orang lain di coffee shop, sementara kalian lagi mengerjakan pekerjaan orang itu. Nah, jangan sampai ya kamu termasuk orang-orang kategori seperti itu, mengorbankan diri kita buat orang lain. Nah, kenapa sih banyak terjadi orang-orang menjadi orang gak enakan ini? Ternyata yang pertama, karena kalian itu memiliki self esteem yang kurang baik. Jadi self esteem itu tuh cenderung kita menggantungkan harga diri kepada orang lain, dan supaya orang lain tuh menghargai kita. Jadi caranya apa aja deh, yang penting saya dihargain sama orang lain, apa aja deh yang penting saya diakuin. Sehingga tanpa disadari kita berkorban di ranah yang sebenarnya nggak penting kita berkorban. Jadi kita cenderung akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita. Yang kedua, tentunya harus diketahui bahwa orang-orang people pleaser ini biasanya menganggap dengan menyenangkan orang lain itu dia mempunyai harga diri yang tinggi di depan orang lain. Padahal nggak selalu kayak gitu ya. Untuk menyenangkan orang lain atau kita memiliki harga diri, ternyata dibutuhkan yang namanya sikap. Nah, bukan tentang kita berkorban demi orang lain. Lalu yang kedua, mungkin adanya pengalaman traumatis di masa lalu nih. Kalau di sini aku bacanya adalah pengalaman traumatis seperti mungkin pernah ditinggalkan oleh orang-orang tersayang ya, pernah ditinggalkan sama orang-orang yang kita cintai, sehingga membuat kita ketakutan ditinggalkan oleh orang-orang yang saat ini dekat kita. Jadi kita tuh jadi kayak mau melakukan apa aja deh supaya saya nggak ditinggalin sama orang-orang yang saat ini dekat dengan saya. Cuman terkadang kalau orang yang dekat sama kitanya ini nggak baik, khawatir kita menjadi pemanfaatan orang lain. Lalu yang ketiga nih, takut tidak disukai atau dibenci orang lain. Jadi saking takutnya nggak disukai, saking takutnya dibenci, jadi udah deh saya lakuin apa aja deh. Aduh, padahal ya beneran deh, nggak selamanya kita perlu dicintai oleh orang lain, nggak selamanya kita perlu disanjung oleh orang lain. Karena orang-orang yang benar sejatinya sahabat kita, orang dekat kita, itu akan menerima kita apa adanya kita, baik buruknya kita dia akan terima. Jadi kalau orang cuma deket sama kita karena kitanya lagi baik aja atau lagi di atas, kayaknya kalian harus perhatiin deh, itu beneran teman kalian atau bukan ya? Nah, ya kan? Nah, dampak negatifnya apa? Tadi aku bilang, dampak negatif dari people pleaser atau orang gak enak ini, atau orang gak enakan ini, yang pertama adalah dia dimanfaatkan, ya, dia bisa dimanfaatkan sama orang lain. Kemudian akhirnya dia cenderung terisolasi karena dia harus mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Yang kedua adalah lama-lama bisa menjadi mental illness. Iya, dia stres, dia depresi, berusaha untuk menyenangkan orang tapi banyak orang yang gak happy, berusaha untuk supaya dia dihargai oleh orang lain tapi dia tidak mendapatkan penghargaan. Jadi artinya cenderung akan mendapatkan tingkat stres yang lebih tinggi yang bisa berujung kepada depresi. Poinnya adalah hargailah diri kita sendiri, karena percaya deh, kalau kita menghargai diri kita sendiri ya, otomatis kita akan memberikan value lebih pada diri kita. Dan pada saat kita punya value, kita punya karakter dan sikap yang positif, sehingga dengan sendirinya orang lain akan menghargai kita. Bukan gak boleh membantu orang lain, boleh, tapi semua ada porsinya. Dan yang paling penting harus kalian catat adalah jangan sampai kalian rela mengorbankan kebahagiaan kalian atau menjadi alas dari orang lain supaya orang lain itu mengakui keberadaan kalian, karena belum tentu itu terjadi.